Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas 07 jalur kognisi pembelajaran lampau Universitas PGRI Kalimantan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa disehatkan badan dan dipanjangkan umur untuk bertemu secara daring melalui aplikasi ini ya di tayangan YouTube untuk mata kuliah tren pembelajaran abad ke-21 di SD. Dan materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan penilaian keterampilan abad ke-21. Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait keterampilan apa saja yang diperlukan oleh siswa SD pada abad ke-21 ini. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingat ya, apa saja itu? Iya, benar sekali ya. Ada 6 kompetensi yang diperlukan, yaitu yang biasa kita sebut dengan 4C dan ditambah 2 kompetensi lainnya ya. Baik, Bapak Ibu sudah memahami kiranya keterampilan-keterampilan tersebut, kemudian bagaimana mengintegrasikannya di dalam pembelajaran, kemudian pelan-pelan Bapak Ibu juga mengetahui apa manfaat keterampilan itu bagi siswa SD yang Bapak Ibu ajar saat ini dan kedepannya ketika mereka menjadi sebuah individu yang mandiri. Apakah keterampilan-keterampilan itu bisa membantu atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa memahami. Dan sekarang waktunya adalah bagaimana kita menilainya ya di dalam sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kalau kemarin kita sudah merancang, kemudian melaksanakan, dan sekarang bagaimana kita menilainya? Nah, apakah penilaian ini menjadi penting? Tentunya ya, seperti pembelajaran pada umumnya bahwa penilaian ini sifatnya ada macam-macam. Ya. Ada yang berfungsi sebagai nilai suatu individu atau kelompok, misalkan seperti itu. Ada juga yang berfungsi sebagai patokan atau standar. Apakah metode, materi, atau media pembelajaran yang kita gunakan sebagai pendidik, khususnya guru, itu sudah berfungsi menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dalam artian prestasi belajar siswa atau masih belum. Nah, di sini salah satu atau salah dua ya eh, tujuan dari penilaian. Tidak terkecuali untuk keterampilan abad ke-21 ini. Kemudian, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia ya. Penilaian ya, atau biasa disebut juga dengan asesmen, berfokus pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Ya. Kemudian penilaian ini juga memastikan siswa tidak hanya memahami teori, ya, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan ini yang sangat penting. Kalau teori sekarang itu sudah bisa dicari oleh siswa, ya. Ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran atau merancang penugasan misalnya kepada siswa, ada beberapa soal seperti itu, maka siswa tersebut hanya memerlukan waktu mungkin kurang dari 5 menit, mereka udah selesai ngerjain itu.
Kenapa kira-kira seperti itu? Ya karena perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang semakin pesat. Anak-anak sekarang ini cenderung bisa dan mahir menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mencari jawaban begitu ya. Misalkan saja kita sebut ChatGPT misalkan berbasis pada AI ya. Apalagi sekarang ini di WA juga berbasisnya pada AI yaitu Meta AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang yang jadi PR bahwa apakah dengan menggunakan itu menjamin siswa memahami materi yang kita berikan? Inilah yang menjadi tanda tanya besar ya. Bagaimana AI ya, atau bagaimana kita menyikapi atau membijaksanai penggunaan AI ini? Apakah kita larang ataukah kita arahkan? Karena ketika kita larang, kita tidak mungkin menjadi naif ya, bahwa kita melarang AI dalam pembelajaran begitu. Karena macam-macam sekarang ini aplikasi-aplikasi yang berbasis pada AI. Dan AI itu sangat membantu ya, tidak hanya bagi siswa sebetulnya, tapi bagi guru juga, bagi orang juga, bagi profesional di luar sana juga. Sehingga terlalu naif jika memang kita larang siswa untuk belajar menggunakan AI. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah terkait dengan asesmen atau penilaian ini, kita ubah atau kita variasikan jenis-jenis penilaiannya. Jadi tidak hanya berbasis pada tes sebetulnya. Karena penilaian atau asesmen itu kan terbagi menjadi dua, ya. Penilaian yang sifatnya tes dan non-tes. Nah, karena itu AI ya, atau penggunaan AI ini bisa diukur ya, bisa diukur tingkat pemahaman dari siswa tersebut melalui berbagai macam jenis penilaian yang ada. Nah, oleh karena itu pada hari ini ya, pada pertemuan ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan jenis-jenis penilaian yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran tentunya. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide ini ya, bisa jadi nanti akan menggunakan pendekatan autentik atau berbasis kinerja, ya, seperti itu. Nah, kemudian keterampilan apa saja yang dinilai? Nah, ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, mengulang sedikit. 4C yang pertama yaitu ya, berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian kreativitas dan inovasi, lalu kolaborasi ya, kolaps gitu ya. Yang kemarin para YouTuber itu ingin menaikkan subscriber atau viewer, itu tinggal kolaborasi bersama dengan YouTuber yang sudah lebih dulu punya subscriber dan viewer yang banyak. Oke, kemudian komunikasi ya. Komunikasi juga. Komunikasi juga menjadi sangat penting ya. Dikarenakan pada dunia kerja ya, public speaking, komunikasi, bagaimana dia bersosialisasi dengan rekan kerja, dengan orang lain, dengan pelanggan suatu saat nanti, dengan siswa atau dengan mahasiswa ketika dia jadi guru atau dosen nantinya ya, maka dia perlu yang namanya keterampilan berkomunikasi ini. Kemudian literasi digital juga ya, bagaimana dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya lagi penggunaan Microsoft aja tidak, tetapi juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone yang begitu banyak itu mereka harus bisa menggunakannya. Nah, ini disinilah letak keterampilan literasi digital ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran seumur hidup. Nah, ini juga sangat penting ya. Bagaimana dia bisa belajar di mana saja, mau belajar apa saja ya. Kemudian kapanpun, dimanapun ya. Tinggal dia pencet itu ya, kata kunci di dalam sebuah aplikasi AI, gitu. Aplikasi berbasis AI. Mas. Oke.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan keterampilan abad 21 yang dinilai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam menilai atau mengakses itu ada berbagai prinsip ya. Yang pertama berbasis kinerja. Ya tentunya ya, ini prinsip yang utama berbasis pada kinerja ya, tidak berbasis pada orangnya gitu. Jadi sifatnya lebih objektif. Apa yang dia kerjakan itulah yang kita nilai ya. Apa yang dia kerjakan itulah yang kita nilai begitu. Kemudian autentik. Nah, sifat autentik ini adalah penilaian yang bersifat berasal dari siswa itu sendiri ya. Dalam artian penilaian autentik ini dilakukan ketika guru sudah mengenal karakteristik-karakteristik siswa di kelasnya. Ya, misalkan si A ngerjakan ini, oh mungkin karena sudah terlalu sering gitu ya, maka si ibu guru tadi sudah tahu polanya, maka haruslah dia bisa menentukan penilaian untuk siswa tersebut. Nah, penilaian inilah yang dimaksud dengan penilaian autentik. Nah, kemudian penilaian itu berpusatnya pada siswa ya. Nah, lagi-lagi pada siswa. Jadi tidak gurunya yang kita nilai, tetapi siswa yang kita nilai. Dan artian di sini berpusat pada siswa. Mempunyai beragam metode, metode penilaian ya, macam-macam tuh. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjut terkait dengan metode penilaian ini. Kemudian berorientasi pada proses dan hasil. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Kita perlu garis bawahi berorientasi pada proses dan hasil. Tidak hanya pada hasilnya saja. Ya, seperti misalkan matematika ya. Matematika tidak hanya angkanya doang, tetapi bagaimana cara dia berproses menemukan jawaban, dia menuliskan kalimat matematikanya, menuliskan apa namanya hal-hal yang diketahui di soal, kemudian menghubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia peroleh di teorinya begitu, sehingga pada bagian tertentu atau bagian akhir dia bisa mengkombinasikan eh, antara teoritis dengan penyelesaian yang bersifat pemecahan masalah itu ya. Nah, sehingga kalau ini dikerjakan melalui AI misalkan ya, kita sebut saja misalkan aplikasinya ChatGPT misalkan, dia klik soalnya itu beserta dengan penyelesaiannya, maka itu akan muncul semuanya. Mulai dari soalnya sampai ke langkah-langkah penyelesaiannya ya. Karena instruksinya jelas. Dia coba copy paste soalnya, kemudian dia sampaikan, tolong buatkan langkah penyelesaian beserta hasilnya. Udah selesai. Tidak nyampe 5 menit itu udah selesai. Ya. Nah, itu bisa di-copy lagi oleh si siswa tadi untuk menjadi sebuah jawaban dari tugas yang Bapak Ibu berikan. Tapi, ya, apakah siswa tersebut memahami dengan apa yang dia kerjakan itu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apakah siswa ini benar-benar bisa memahami atau sekedar mengcopy paste hasil jawaban si AI tadi? Nah, salah satu caranya yaitu guru bisa menggunakan beragam metode dalam penilaian. Misalkan saja ya, tadi sudah metode tes ya, sudah dilakukan, ada jawaban, oh ternyata sudah ada jawaban. Nah, untuk mengklarifikasi itu, Bapak Ibu bisa menambahkan kembali eh, proses penilaian yang lain atau metode penilaian yang lain. Misalkan saja ujian lisan misalkan, atau wawancara misalkan ya. Bisa jadi nah, satu persatu atau berkelompok siswa dipanggil ke depan, kemudian seorang guru itu bisa mengklarifikasi jawaban-jawaban dari eh, mengkonfirmasi maksud saya ya, jawaban-jawaban dari siswa tadi, apakah benar dia menjawab itu kemudian membaca dan memahaminya. Nah, hal ini terlihat ketika siswa bisa menjelaskan kembali apa yang dia jawab pada saat ujian lisan tadi, maka ini membuktikan bahwa siswa tersebut paham ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menilai yang sebenarnya ya. Seperti itu.
Baik. Kemudian Bapak Ibu, selain tes tadi yang saya katakan di awal tadi, bahwa penilaian tersebut sebenarnya dapat berupa project ya, project based learning atau PJBL. Nah, ini yang digadang-gadang oleh Kementerian Pendidikan era Mas Nadiem ya, bahwa PJBL ini salah satunya begitu yang digadang-gadang bisa mengakses kompetensi siswa secara lebih rinci begitu ya. Dengan adanya project based learning ini lengkap ya. Siswa bisa diukur dari tingkat pengetahuannya, dari tingkat sikapnya, dari tingkat keterampilannya. Bersatu padu dalam sebuah project begitu ya. Nah, project ini harus lengkap juga disusun oleh guru, mulai dari langkah-langkahnya, instruksinya, kemudian deadline-nya, terus rubrik penilaiannya. Nah, ini juga harus harus sudah disusun dengan rapi. Jadi sebelum diterapkan atau dikasih ke siswa, seorang guru harus bisa menyusun PJBL ini selengkap mungkin, serinci mungkin, dan sebaik mungkin ya. Dan ini sudah divalidasi tentunya oleh kepala sekolah ya, seperti itu. Nah, kemudian penilaian yang kedua bisa jadi berupa portofolio ya, atau penilaian kinerja. Nah, penilaian ini juga dirasakan lebih 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 objektif begitu ya, mengingat segala sesuatu yang dikerjakan oleh siswa tidak hanya di hasil akhir, tetapi bagaimana dia berproses, bagaimana dia berkegiatan selama mata pelajaran atau selama pelajaran itu ada ya, di satu semester itu. Nah, dia dia tuliskan menjadi sebuah portofolio, dan portofolio ini yang dinilai oleh si guru tadi. Penilaian portofolio ini ya termasuk penilaian yang dapat mengukur dari semua aspek juga. Bisa jadi dari pengetahuannya, kemudian dari sikapnya, dari keterampilan, dan jangka waktunya itu dirasakan lebih panjang ya. Biasanya selama dalam kurun waktu satu semester begitu, atau bisa jadi dalam waktu 1 bulan. Ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa begitu ya. Nah, kemudian dari apa namanya dua penilaian tadi juga dibikin sebuah rubrik penilaian ya. Nah, jadi rubrik penilaian ini juga termasuk di dalam jenis penilaian berdasarkan rubrik-rubrik tertentu. Nanti akan saya contohkan ya bagaimana yang termasuk dalam rubrik penilaian ini. Kemudian observasi juga ya. Bagaimana kita mengamati eh, kelompok siswa yang aktif ya, yang tidak aktif atau seperti apa sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Nah, ini tentunya disertai dengan instrumen berupa lembar observasi atau pengamatan. Boleh jadi yang sifatnya checklist ya, checklist. Kemudian di sampingnya itu baru ada keterangan seperti itu. Nah, lalu penilaian juga dapat berupa self assessment atau penilaian diri ya, penilaian diri sendiri, dan peer assessment atau penilaian sejawat ya, penilaian rekan sejawat. Jadi diri sendiri ya itu bisa menilai. Nah, ini namanya self assessment, penilaian terhadap diri sendiri. Biasanya disertai dengan skala nih ya. Misalkan eh, apakah Anda ya, pertanyaannya seperti itu ya, apakah Anda sudah memahami materi ini? Dia isi tuh eh, di skala 1 sampai 5 misalkan ya, keterangannya seperti itu. Di skala 1 tidak 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 gitu ya. 2 kurang, 3 cukup, 4 paham, 5 sangat paham misalkan. Nah, dia mengisinya di cukup misalkan, berarti ada ketidakyakinan dari diri sendiri bahwa dia memahami. Nah, apakah ini valid atau tidak? Nah, tentunya mungkin bisa dibarengi dengan penilaian rekan sejawat ya. Bagaimana dia bisa menilai temannya tadi. Nah, ketika memang penilaiannya itu sifatnya sama, maka ini dikatakan valid begitu ya. Dan si guru bisa mengambil jenis penilaian ini di dalam sebuah pembelajaran. Selain itu ya, ada berbagai teknik asesmen atau penilaian yang lain ya.
Nah, sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam slide ya. Nah, ini ada tes tertulis, di sering sekali ini yang kita lakukan ya. Biasanya pada asesmen formatif atau sumatif ini ya bisa dilakukan seperti itu, tes tertulis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat dari sisi aspek kognitif ya. Kebanyakan lebih kepada kognitif ya, seperti itu. Kemudian selain tes tertulis tadi sudah saya sampaikan tes lisan ya. Nah, ini bisa menguji pemahaman dari siswa ya terkait materi tertentu begitu ya. Penilaian diri juga self assessment, penilaian antar teman, peer assessment tadi ya, refleksi. Refleksi juga bisa kita lakukan. Nah, refleksi ini adalah semacam evaluasi, semacam eh, penguatan ya yang dilakukan antar siswa dan guru begitu ya. Nah, jadi guru ada semacam menanyakan pertanyaan begitu, kemudian dijawab oleh siswa dan siswanya pun bisa juga mengajukan pertanyaan ke gurunya. Nanti kita berikan contohnya ya di slide berikutnya. Nah, kemudian dan seterusnya tadi kita sudah merambah ke project, kinerja, portofolio. Nah, di penugasan juga ya. Penugasan juga termasuk dalam salah satu teknik assessment. Nah, selanjutnya ini saya contohkan terkait lembar penilaian diri ya. Nah, ini salah satu lembar penilaian diri ya. Si peserta didik atau siswa tadi mengisikan identitas, kemudian sifatnya adalah checklist ini. Ada dua skala saja ya. Skala ya dan skala tidak. Nah, di sini ada delapan sikap yang diamati begitu. Yang pertama misalkan saya masuk kelas tepat waktu ya. Apakah dia melakukannya atau tidak? Maka ketika dia melakukan, maka dia akan menceklis ya begitu. Ya, dan seterusnya sampai dengan 8 eh, sikap ini amati. Nah, untuk pernyataan sikap ini tergantung dari gurunya ya, mau mengukur di tingkat apa. Jadi ini fleksibel saja sifatnya ya. Ini pun demikian ya, mau sistemnya 2 skala, 3 skala, atau sampai skala 5 yang biasa kita sebut dengan skala Likert ya, itu bisa disesuaikan seperti itu. Baik, kemudian contoh penilaian yang lain ya, yaitu di refleksi begitu, di refleksi. Nah, ini saya kasihkan rumusnya ini 3, 2, 1 ya. Agar memang di tahap refleksi itu menjadi terarah. Jadi refleksi itu bukan hanya sekedar menanyakan hal-hal yang sifatnya umum atau menjadi banyak kosongnya begitu ya. Daripada memang apa namanya merefleksikan atau mengutarakan hal-hal apa yang terjadi ketika belajar begitu. Nah, ini biar terarah, jadi kita berikan rumus untuk pola 3, 2, 1 untuk refleksi yang baik begitu ya. 3, 2, 1 dari siswanya ya. 3, menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. Kemudian 2, ini 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam. Dan satu hal yang mereka belum pahami. Nah, ini ditanyakan kepada gurunya. Ya. Ini ditanyakan kepada gurunya. Nah, kemudian dari gurunya seperti apa? Sama, 3, 2, 1 juga. Tetapi kalau dari gurunya ya, ini lebih spesifik juga. 3 ya, 3. Memberikan penguatan terhadap 3 konsep yang baru mereka pelajari. Jadi mereka itu eh, mempelajari 3 konsep ya. Kemudian si guru tadi itu memberi penguatan terhadap 3 konsep itu. Kemudian 2, memberi arahan untuk mempelajari 2 hal secara mendalam. Nah, jadi ada 2 hal yang secara mendalam itu diarahkan untuk mempelajari ya. Kemudian 1, menjelaskan ulang bagian yang belum siswa pahami ya. Jadi ada satu bagian yang mungkin belum mereka pahami, itu yang paling utama misalkan. Nah, itu saja yang diberikan pemahaman ya, seperti itu. Jadi ketika memang refleksi itu dengan menggunakan pola 3, 2, 1 ini dirasakan sudah cukup baik. Nah, kalau ini adalah portofolio ya, portofolio dari siswa, hasil pekerjaan siswa ya selama kurun waktu tertentu. Maka yang di sini yang akan kita nilai. Gimana nilainya? Yaitu menggunakan rubrik penilaian produk ya, namanya rubrik penilaian produk.
Nah, ini kita bikin dulu sebelum kita kumpulkan portofolio mereka. Jadi dari indikatornya, ya, ini pertama misalkan desain, bahan, konten produk ya, atau apa ini kerapian hasil project misalkan seperti itu. Dan ini punya skala 0 sampai 4 ya, ada 5 skala, skala Likert ya. Seperti itu dan menilainya juga cukup bagus ya. Ada rubrik folio, rubrik apa namanya penilaian produk sehingga penilaiannya tidak berdasarkan subjektif begitu. Misalkan seperti ini. Oh, si Anwar misalkan ya, orangnya rajin. Berarti kayaknya nilainya ini 80 begitu. Nah, tidak seperti itu ya. Portofolio ataupun penilaian-penilaian lain juga punya rubrik penilaian tertentu ya, sehingga sifatnya adalah objektif gitu. Nah, kalau ini adalah rubrik penilaian untuk project ya. Jadi berbeda di indikator dan keterangannya begitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dari jenis penilaian yang sifatnya adalah project Bapak Ibu. Kemudian deskripsi kriteria juga ya. Nah, ini misalkan kita mau menilai sebuah laporan ya. Nah, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut ya. Nah, apakah memadai atau tidak? Nah, ketika kita checklist, maka bisa kita apa namanya deskripsikan ya, deskripsikan atau kita kategorikan dalam bentuk interval nilai begitu ya. Nah, di sini interval nilainya ya. Nah, jadi semuanya itu jelas. Artinya penilaian itu sifatnya jelas, ada standarnya begitu ya. Baik. Seperti biasa ya, ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya tantangan dan solusi ya. Solusinya setelah ini nanti. Nah, tantangannya apa dalam melakukan penilaian itu? Nah, ini yang pertama kesulitan mengukur aspek yang sifatnya abstrak ya. Sangat saja kayak kreativitas dan kolaborasi. Sulit nggak ya diukur secara objektif? Sulit memang ya, tapi karena memang referensinya itu ada banyak ya, jadi kita bisa kok nyari referensi bagaimana cara mengukur kreativitas, bagaimana cara mengukur kolaborasi ya. Kalau dari segi tes doang misalkan ya agak sulit, tetapi hal semacam ini bisa kita ukur melalui asesmen yang sifatnya adalah non tes begitu ya. Jadi eh, apa namanya indikator-indikator kreativitas itu apa, indikator-indikator kolaborasi itu apa, sehingga dimasukkan ke dalam sebuah eh, kisi-kisi yang nantinya bisa kita jabarkan atau kita gunakan teknik semisal angket atau penilaian diri sendiri maupun rekan sejawat seperti itu. Nah, kemudian keterbatasan waktu ya jelas ya. Ini pasti nih, waktu itu pasti menjadi sebuah tantangan ya. Apa aja itu mesti ya. Namun jangan khawatir, karena kita berbasisnya pada teknologi, maka teknologi akan memberikan waktu yang efektif buat Bapak Ibu dalam menilai ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman guru ya. Tidak semua guru terbiasa dengan metode penilaian abad ke-21. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di sini ya sering-sering melihat ya tayangan YouTube misalkan atau sering mengikuti seminar begitu ya. Harus benar-benar rajin ya dan terbiasa melakukan penilaian abad ke-21 ini karena mau tidak mau sebagai seorang guru kita harus juga menilai seperti itu ya kinerja siswa. Jangan sampai penilaian ini tidak dilakukan ya. Kita nggak tahu pembelajaran yang kita ajarkan itu berhasil atau tidak. Nah, melalui penilaian ini kita akan menjadi tahu. Nah, solusinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa adanya pelatihan guru, kemudian penggunaan teknologi ya, rubrik penilaian yang juga jelas ya, sehingga ada standar untuk aspek kreativitas tadi misalkan, atau aspek kerja tim dan berpikir kritis maupun kompetensi-kompetensi lainnya yang kita eh, tuju begitu ya, kita ingin siswa kita capai begitu. Ya, sampai pada tahap kesimpulan ya, Bapak Ibu.
teman-teman sekalian yang berbahagia ya, yang mana penilaian keterampilan di abad 21 ini sangat penting ya, untuk memastikan siswa itu memiliki kompetensi yang relevan ya. Jadi saya garis bawahi yang relevan dengan era digital ya. Nah, kemudian diperlukan pendekatan autentik dan berbasis kinerja untuk mendukung pengembangan keterampilan tersebut. Guru, siswa, dan orang tua perlu bekerja sama untuk menerapkan penilaian ini secara efektif ya. Jangan sampai si anak itu dinilai baik oleh gurunya, eh dinilai tidak baik oleh orang tuanya misalnya, atau sebaliknya, jangan sampai. Jadi perlu adanya penyamaan persepsi. Jadi sering-seringlah berkomunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, bahkan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya, sering mengundang guru-guru juga ke sekolah-sekolah untuk mengamati perkembangan anak ya, seperti itu. Jadi tidak hanya hadir pada saat seremonial saja, tetapi memang ada diskusi-diskusi terkait dengan perkembangan anak tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak Ibu, kita sampai pada tahap diskusi ya. Ada 3 pertanyaan lagi untuk tahap diskusi ini. Silahkan nanti dikomentari di kolom komentar ya. Saya akan melihat dan mengecek bagaimana Bapak Ibu bisa mengutarakan itu ya. Nah, yang pertama adalah apa metode penilaian yang menurut Anda paling efektif pada keterampilan abad ke-21 ini. Kemudian bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam penilaian autentik di SD. Lalu apakah Anda memiliki ide yang inovatif? Nah ini ya, tuntutannya ide yang inovatif untuk meningkatkan kualitas penilaian keterampilan abad ke-21 ya. Saya rasa apa namanya, ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi yang tidak hanya berlaku buat mahasiswa saya, tetapi juga bagi teman-teman atau Bapak Ibu, saudara sekalian yang kebetulan menonton konten ini. Silahkan saja kita berkomentar di sini ya, berbagi di sini, berdiskusi di sini, dan semakin banyak kita berdiskusi, maka pengetahuan yang kita dapatkan juga akan semakin luas ya. Jadi silahkan berdiskusi secara bijak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi keempat ya, di pertemuan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya yang lebih seru, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng di sana, bahkan mungkin kolaborasi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.